Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudari sekalian seiman dan seislam yang sangat kami muliakan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memuliakan kita semua, karena orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwanya. Semakin tinggi tingkat ketakwaan seorang hamba, maka akan semakin tinggi pula kemuliaannya di sisi Allah. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwanya. Maka kita bersyukur kepada Allah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita di pagi yang cerah, di pagi yang berkah ini, sehingga kita bisa berkumpul dan kita memulai aktivitas di hari ini dengan amal ketaatan yang sangat utama ini, yaitu kita sama-sama untuk mempelajari ilmu agama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat. Kenapa teman-teman sekalian? Bahwa kita yakin sebagai seorang muslim bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah sifatnya sementara. Ya, kita sangat yakin. Ya, mungkin dalam satu pekan kita selalu mendengar, selalu melihat, bahkan ada mungkin saudara kita Allah panggil, atau bahkan mungkin orang yang kita cintai Allah panggil, atau mungkin orang yang nggak kita kenal Allah panggil. Nah, ini semua adalah menunjukkan kepada kita suatu saat nanti kita pula yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika datang hari panggilan itu, maka tidak ada yang bermanfaat untuk kita melainkan amal soleh. Perhatikan Bapak sekalian, ketika kita dipanggil Allah dengan kematian, setelah hari itu tidak ada yang bermanfaat dari diri kita melainkan amal soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, bagaimana harapan orang-orang yang mati. Mereka cuma satu harapannya, bisa balik ke dunia untuk beramal soleh. Allah menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Allah mengatakan, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Maka sampailah apabila kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, maka si mayit akan mengatakan, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Coba ya, kematian begitu mendatangi kita semua nanti, maka harapan kita cuma satu, bisa kembali ke dunia, agar bisa sholat walaupun 1 rakaat, ya, agar bisa berpuasa walaupun sehari, agar bisa bersedekah walaupun 1.000 rupiah, agar bisa kita menyenangkan hati orang lain, berbakti pada orang tua gitu. Maka itu harapan kita semua nanti, Pak. Harapan kita semua ketika datang kematian, ingin balik ke dunia untuk beramal soleh.
Kenapa? Kita akan tahu ternyata di hari itu tidak ada yang bermanfaat melainkan amal soleh. Harta yang kita miliki, anak-anak, istri, keluarga yang kita miliki, jabatan, gak ada manfaatnya sama sekali. Maka Allah menyebutkan, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di suatu hari, itu hari kiamat. Yaitu di suatu hari yang harta benda dan juga anak-anak tidak lagi bermanfaat, kecuali orang-orang yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat. Itu hati yang senantiasa dipenuhi dengan keinginan beramal kebaikan, hati yang dipenuhi dengan keimanan, ya, kecintaan kepada orang-orang beriman. Itu yang akan dapat mendatangkan manfaat di hari itu. Maka Bapak sekalian, teman-teman sekalian, saya nasihatkan untuk saya pribadi agar apa? Bolehlah kita beraktivitas di dunia ini, karena memang Allah membolehkan. Allah memberikan keluasan kita, monggo nikmati dunia, tapi ingat bahwa suatu saat nanti Allah akan panggil kita. Ya, Allah akan akhiri kesempatan kita berada di dunia ini. Maka jangan sampai kemudian kehidupan yang sementara ini mengalahkan kita kepada kehidupan yang sebenarnya. Jangan sampai Bapak sekalian. Ya, nasihat seperti ini jarang kita dapatkan. Coba jadi sales, datang ke toko, selalu yang dibicarakan bagaimana dunia, bagaimana meningkatkan omset, dan gitu selalu dunia. Bagaimana kerja sedikit duitnya banyak. Ketemu petani pun sama, ketemu tukang becak sama, ketemu buruh pabrik sama. Semua yang mereka ucapkan, yang mereka ingatkan tentang urusan dunia. Hanya di majlis-majlis seperti ini yang mengingatkan kita tentang akhirat. Padahal Bapak sekalian, lebih penting mana kalau kita banding-bandingkannya? Akhirat jauh lebih penting. Kenapa? Orang yang merugi di dunia masih ada kesempatan di akhirat. Tapi orang kalau akhiratnya rugi, Masya Allah, Allah nanti hari kiamat akan mendatangkan orang yang paling berbahagia, paling nikmat ketika di dunia. Sampai Rasul mengatakan, ya'ti yaumal qiyamati bi an rajulin min ahli dunya. Allah akan mendatangkan ya penduduk dunia yang paling berbahagia, yang paling berkecukupan. Harta ada, kesehatan ada, keluarga ada, jabatan ada, ketenaran ada, semua nikmat dunia ada pada dirinya. Kemudian apa? Orang ini termasuk penghuni neraka. Allah angkat, Allah celupkan sekali, celup ke neraka. Allah angkat, Allah tanya, ya fulan, apakah anda pernah merasakan kenikmatan? Dia mengatakan, la ya Rabbi, aku tidak pernah ya Rasul. Ya Allah, walaupun sesaat. Jadi selama ini di dunia nikmat, ya, penuh dengan kemewahan, sekali celup neraka lupa semua kenikmatan dunia. Kemudian Allah datangkan lagi orang yang ketika di dunia ini paling miskin, ya, paling pas-pasan hidupnya, kesehatannya pun enggak terjaga misalkan ya. Tapi apa? Masya Allah, kesolehan ada pada orang ini. Allah pun masukkan dia sekali celup ke surga. Allah angkat kembali. Allah mengatakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, apakah anda pernah merasakan kesengsaraan hidup? Demi Allah, aku belum pernah. Walaupun sebentar coba. Di dunia berpuluh-puluh tahun, ya, nggak punya jabatan, nggak punya titel, ya, nggak punya kenalan ibaratnya. Masya Allah, nggak punya harta yang mencukupi. Tapi apa? Begitu kesolehan yang ada pada diri orang tadi luar biasa. Sekali celup masuk neraka, melupakan segala, masuk surga, ya, maka melupakan segala kepenatan di dunia ini. Teman-teman sekalian, perhatikan ini, dengarkan baik-baik ya. Ini bukan nasihat saya pribadi, tapi Allah dan Rasulnya. Maka apa? Rasul pernah mengingatkan kepada Abdullah ibn Umar. Apa kata Rasul? Ibn Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti apa? Seperti seorang yang asing, atau hanya sekedar orang yang melintas di jalan. Artinya apa? Dia tidak menganggap bahwa dunia ini tempat tinggal dia. Dia hanya sekedar lewat, ya, mencari perbekalan, kemudian dia melanjutkan perjalanan utamanya ke akhirat. Itu nasihat Nabi kepada Abdullah ibn Umar. Itu ya, makanya apapun yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, baik kesehatan,
gunakan kesehatan untuk ketaatan. Allah berikan waktu, umur, gunakan waktu dan umur untuk ketaatan. Allah berikan kepada kita anak, istri, gunakan anak istri kita untuk lahan ketaatan. Allah berikan mungkin kepada kita harta, gunakan harta sekecil apapun. Jangan sampai kemudian bukan untuk ketaatan, lakukan untuk ketaatan. Itu ya. Makanya para ulama menyebutkan bahwa orang yang punya harta kemudian mereka mengeluarkan hartanya di jalan kebaikan walaupun dengan jumlah yang banyak, itu bukan menyia-nyiakan harta. Tapi seorang mengeluarkan 1 rupiah, 100 rupiah, tapi di jalan yang tidak ada manfaatnya, itu adalah menyia-nyiakan harta. Perhatikan. Jadi ketentuan tabzir, mubazir itu ketika seorang mengeluarkan hartanya bukan di jalan kebaikan, seberapapun jumlahnya, sekecil apapun ukurannya. Itu. Tapi kalau kita mengeluarkan di jalan kebaikan sebesar apapun, bukan mubazir. Gitu ya. Maka teman-teman sekalian, Bapak sekalian, hendaklah kita pandai-pandai ketika di dunia ini menjadikan segala yang ada ini sebagai lahan amal soleh. Fisik kita, keluarga anak kita, teman kita, jabatan kita mungkin gunakan untuk sebaik-baiknya untuk mendapatkan pahala yang terbesarnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali penjelasan kita di dalam rukun-rukun iman. Pada pertemuan yang lalu kita masih menjelaskan rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang tidak akan dikatakan benar iman kepada Allah melainkan terpenuhi padanya 4 hal. Yang pertama adalah kita beriman terhadap wujudnya Allah. Allah itu ada. Ya, buktinya apa? Sudah kita sebutkan kemarin, ada 4 dalil dan 4 bukti. Ya, dalil yang pertama adalah dalil secara fitrah salimah. Bahwa manusia yang fitrahnya masih lurus, mereka meyakini Allah itu ada. Bahkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, kullu mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak melainkan dilahirkan dalam keadaan fitrahnya, dalam keadaan Islamnya. Kan gitu. Maka kemudian kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataukah Majusi. Rasul tidak mengatakan menjadikan dia muslim, tidak. Kenapa? Sudah muslim. Seorang muslim itu apa? Konsekuensinya beriman dengan adanya Allah. Loh, itu ya. Makanya keliru kalau ada orang mengatakan, mana Al-Quran mengatakan Allah itu ada. Masya Allah. Itu perhatikannya. Ini jawabannya di sini. Ini yang pertama, Allah itu ada. Ya, dengan secara fitrah. Yang kedua, secara akal. Secara akal. Bahwa akal yang sehat akan mengatakan segala sesuatu makhluk yang ada ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Tiba-tiba plek. Contoh, tiba-tiba ada meja tanpa pembikin, mustahil. Tiba-tiba ada HP, nggak mungkin. Ya, mesti ada yang membikinnya. Ya, sesuatu yang ada ini, sesuatu yang makhluk ini pasti ada penciptanya. Ya, dan tidak mungkin makhluk itu bikin sendiri. HP bikin sendiri, kita bikin sendiri, mustahil. Makanya akal manusia masuk. Makanya Jubair bin Mut'im, salah sahabat Nabi, ketika masih musyrik dulu, ketika mendengarkan Rasul membaca Al-Quran di sholat subuh, sampai di ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah manusia tidak tercipta oleh sesuatu, ataukah manusia mereka menciptakan diri mereka sendiri? Berpikir, iya juga ya, masa saya ada dengan tiba-tiba, atau saya bikin diriku sendiri. Perhatikan, ayat itu didengarkan, diresapi, ditadaburi, maka beliau berkesimpulan kada qalbi ayatir wa dzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Hati ini seperti mau copot, mau terbang, dan itu adalah awal kali iman masuk ke dalam hatiku. Akal masuk, Bapak sekalian. Akal masuk di situ. Kemudian dalil yang ketiga adalah dalil secara syar'i. Mana dalilnya? Semua kitab-kitab samawi, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, itu semua menerangkan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu.
Iya, buktinya apa? Allah berbicara. Di situ jelaskan Allah menciptakan, Allah memberikan rizki. Ya, kalau itu Allah tidak ada, perhatikannya. Mana mungkin Allah terangkan di situ Allah berbicara, Allah memerintahkan, Allah melarang, memberi rizki kan gitu. Ini dalil ketiga. Adapun dalil yang keempat, dalil secara indera manusia. Ini ada dua. Yang pertama adalah indera yang kita saksikan sendiri, yaitu banyaknya orang-orang yang berdoa kepada Allah, kemudian Allah kabulkan. Andaikan Allah tidak ada, ya kita mau berdoa sepanjang malam pun, ya sepanjang siang pun, kita nangis pun tidak pernah Allah kabulkan. Tapi apa? Banyak sekali orang berdoa kepada Allah, kemudian Allah kabulkan. Andaikan Allah tidak ada, nggak akan terkabulkan. Sebagai contoh, ketika Rasulullah SAW diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, ketika beliau sedang melakukan khutbah Jumat, tiba-tiba datang seorang Badui yang mengatakan, ya Muhammad, ya Muhammad, halakatil amwal wa ja'al ya Muhammad, harta kami sudah habis berantakan. Kenapa? Karena berbulan-bulan nggak turun hujan. Keluarga kami kelaparan. Kenapa? Nggak ada bahan makanan. Tolong doakan kepada Allah agar segera turun hujan. Di atas mimbarnya Rasulullah selesai khutbah angkat tangannya, mohon kepada Allah hujan. Allahumma akhizna, Allahumma akhizna, ya Allah turunkan kepada kami hujan. Belum juga Rasul menurunkan tangannya, di atas langit sana sudah terlihat awan hitam seperti gunung. Rasul masih di atas mimbarnya, ternyata turun hujan yang sangat deras. Sampai apa? Rasul pun apa? Basahan di situ. Masya Allah. Di Jumat berikutnya, orang tadi atau yang lainnya datang, ya Muhammad, sama, halakatil bina, aduh bangunan-bangunan kami hancur. Kenapa? Karena orang-orang zaman dahulu, Baduy apalagi, rumahnya itu terbikin dari tanah, Pak. Kena hujan langsung ya rontok. Ibarat ngopi, dia ngomong ambruk gitu ya. Luntur, rumahnya luntur Pak, gitu. Maka tolong doakan kepada Allah agar Allah berhentikan hujan. Rasul pun angkat tangannya kembali dengan mengatakan Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, berikan hujan kepada kami di sekeliling kami dan bukan langsung mengenai kami. Perhatikan, Rasul selesai berdoa, Allah hentikan hujan. Andaikan Allah tidak ada, nggak akan pernah berhenti hujan. Ini menunjukkan bahwa Allah itu ada. Ketika diminta, Allah kabulkan. Tapi bahwa untuk dikabulkan doa ada syarat dan ketentuan yang berlaku, gitu banyak. Iya, kenapa kadang-kadang kita berdoa, ya Allah, minta ini, minta itu, belum Allah kabulkan. Nah, apa di antara sebab yang menjadikan belum Allah kabulkan doa? Itu istijal. Kita tergesa-gesa. Ya Allah, saya udah berdoa 5 kali, ya Allah, dihitung-hitung. Pengen bojo, aduh, 26 tahun orang bojo ya, kalau siapa ya? Nah, doa sama Allah, semoga tahajud. Selesai tahajud, ya Allah, berikan hambaku jodoh. Semoga besok pagi tiba-tiba nongol perempuan di depan rumahku, ya Allah. Jeleknya cespleng. Pada subuh buka lawang itu orang tak kaki pakul sayuran gitu kan. Nini. Hari kedua, ya Allah, tahajud lagi, ya Allah, malam ini malam kedua. Aku bermunajat kepada Engkau. Ya Allah, aku bermohon kepada Engkau. Umurku bertambah hari tambah tua, belum juga datang jodohku, ya Allah. Datangkan besok pagi segera, ya Allah, jodoh. Jangan besok. GPL gak pakai lama. Waduh, gitu. Sudah tahajud malam kedua. Begitu habis subuhan buka pintu, dan orang tekan tekan ini malah kan ini ya pengen telekoi bu anu putu nih nini ya. Malam ketiga, ya Allah, malam ini malam ketiga. Andaikan Engkau belum kabulkan, ya Allah, teganya dirimu kepadaku, ya Allah. Wah, gitu ya, 3 malam. Tahajud lagi. Lah itu namanya orang istijal itu, sekalian. Nah, itu yang menyebabkan kenapa Allah tidak kabulkannya itu. Makanya berdoa kepada Allah itu jangan pernah kita punya harus sekarang, besok. Jangan. Ya, kenapa? Doanya saja itu ibadah. Dan ibadah inilah yang akan dapat memudahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita minta, gitu loh Pak. Ini yang pertama. Jangan istijal. Yang kedua, mungkin jadi masih ada kemaksiatan yang kita lakukan.
seperti makanan kita, minuman kita, pakaian kita, itu kita dapatkan dari perkara yang haram. Maka Rasul pernah menyebutkan, tsumma dzakara ar-rajula yutilu safara ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa hudiya bil haram fa ana yustajibu lahu. Kemudian Rasul mengatakan, ada seorang yang dia melakukan perjalanan jauh, rambutnya acak-acakan, pakaiannya kumal. Kenapa enggak diurus gitu ya? Kemudian dia angkat tangannya seraya mengatakan, ya Allah, berikan kami ini. Ya, itu sebab-sebab terkabulnya doa. Tapi kata Rasul, sedangkan makanan yang dia makan haram, minuman yang diminum haram, pakaian yang dia kenakan didapatkan dari haram, dan tubuhnya ini pun tumbuh dari benda-benda yang haram. Maka bagaimana mungkin, kata Rasul, akan dikabulkan permintaannya. Nah, di situ. Itu perhatikan ya, Masya Allah. Ini, maka kita jangan suudzon kepada Allah. Ketika Allah belum juga kabulkan doa kita, mungkin ada sebab-sebab penghalangnya. Tapi teman-teman sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rahasia khusus. Tidak semua permintaan hamba Allah kabulkan. Kenapa? Ada 3 kemungkinan. Rasulullah mengatakan dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fihi itsmun wala qati'atu rahmin illa a'tahu Allahu ihda thalath. Tidaklah ada seorang muslim yang dia berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang di dalam doanya itu tidak terkandung perbuatan dosa dan tidak mengandung memutuskan tali silaturahim, melainkan pasti Allah berikan untuknya salah satu dari 3. Tuh, nggak ada ruginya. Apa yang pertama? Imma ayyu ajilahu fid dunya. Boleh jadi Allah segerakan di dunia. Ini yang pertama. Ini yang kebanyakan kita pengen gitu, cespleng, mumet, potrek, mari, melilit, napa obatnya melilit? Mari itu pengennya kita. Nah, padahal teman sekalian nggak mesti. Bahkan kata para ulama, andaikan setiap permohonan hamba Allah kabulkan, rusak kehidupan manusia. Kok bisa? Perhatikan. Andaikan setiap permintaan hamba Allah kabulkan, rusak kehidupan kita. Contoh, kita minta kepada Allah, ya Allah, semoga saya segera diberikan jodoh, Allah berikan. Ya Allah, semoga cepatkan aku jadi orang kaya, Allah kabulkan. Ya Allah, semoga bulan ini bisa beli mobil, Allah berikan mobil. Ya Allah, semoga bulan depan bisa punya kebun luas, Allah berikan. Sana ada orang berdoa, ya Allah, semoga Pak ini bangkrut usahanya, mati bojone, mobil kecemplung sawah, kabulkan. Entong sedina dia. Paham enggak, Pak? Iya kan? Andaikan setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah kabulkan, rusak hidup kita. Kita berdoa kepada Allah, semua Allah kabulkan. Sana orang berdoa jelek, Allah kabulkan juga. Iya kan? Ya, gitu. Makanya Allah punya rahasia, Pak. Jangan pernah kita mengecap Allah lah. Nggak beres, Allah ini nggak beres. Gitu. Perhatikan, Pak. Allah itu maha tahu. Kita meminta sesuatu kepada Allah, Allah tahu. Andaikan hamba ini dikabulkan, misalkan kita pingin cepat-cepat dapat istri yang paling cantik. Syukur-syukur jadi bukan sekedar bunga desa, bunga dunia. Pengen itu, Pak. Andaikan Allah kabulkan, bisa-bisa saking ayune bojone jenengan arep kerja ora bisa kerja. Bojone jelema bae Pak kerja Pak jam 7:30 Pak ngurus ta. Isih kangen karo bojoku. Setengah sangat Pak kerja Pak. Olah ngurus kangen banget karo kuwi gitu. Bisa-bisa jam 10 memang kerja. Nah, mendina itu dipecat kerjanya, Pak. Iya kan? Coba. Bisa-bisa arep salat subuh. Lah, bojone ayu banget turu mani. Kalau berduhuran, bojone lagi dandan, lah, saya bisa salat. Benar, Pak. Maka Allah itu maha ngerti mana yang terbaik untuk hamba. Ini yang pertama. Jadi, seorang berdoa kepada Allah, mungkin Allah kabulkan di dunia dengan segera. Yang kedua, wa imma ayyadakhirahu yaumal qiyamah. Mungkin jadi yang kedua, Allah akan akan tangguhkan, Allah tunda pengkabulannya nanti di hari kiamat. Tuh, kira-kira lebih besar mana? Di dunia atau di akhirat Allah kabulkan? Di akhirat, Pak.
Misalkan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan kepada hamba ini rumah lah. Ya, monggolah nopo anu jenengan ya Allah gitu. Orang ketan RSSS nggih mboten nopo-nopo. Rumah sangat sederhana sekali, selonjoran bayi sangat sulit gitu. Enggak apa-apa. Allah enggak kabulkan. Selama hidup kita jadi kontraktor itu, pindah sana pindah sini. Begitu kita mati masuk surga, apakah mungkin Allah berikan kepada kita rumah sangat sederhana? Tidak. Yang Allah siapkan adalah apa? Istana-istana surga. Coba. Ini Allah Maha sayang kepada kita ya. Maka jangan pernah ketika kita berdoa kepada Allah berputus asa. Wis, orang maning-maning tahajud. Orang tuh Allah kabulkan, itu keliru. Ini yang kedua, ya. Atau yang ketiga, Masya Allah, ini juga luar biasa. Wa imma ayyasrifa anhu su'a misra. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan hamba ini. Ada keburukan yang tadinya akan menimpa dia. Disebabkan doa tadi, Allah selamatkan dia dari keburukan. Mau kecelakaan, dengan sebab doa kita tadi, akhirnya apa? Allah singkirkan kecelakaan tadi. Coba sekalian, Masya Allah. Maka apa? Tidak ada ruginya seorang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Terus berdoa kepada Allah. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah kandungan yang pertama, iman kepada Allah. Kita beriman terhadap wujudnya. Kemudian kita berpindah kepada kandungan yang kedua, yaitu kita beriman terhadap perbuatan-perbuatan Allah. Seperti Allah Subhanahu wa taala yang mencipta kita. Allah yang memberi rizki kepada kita, yang ngatur kita, ngatur alam semesta ini, menghidupkan, mematikan. Ini harus ada, keyakinan ini ada pada diri seorang muslim. Gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 54. Allah berfirman, "Ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin." Ketahuilah, hanya hak Allah penciptaan dan pengaturan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Perhatikan Bapak sekalian, kenapa saya tadi terjemahkan hanya milik Allah, hanya hak Allah penciptaan dan pengaturan. Ini kalau kita belajar ilmu tafsir, ya ilmu balaghah, di situ kan gini Pak. Lahul khalqu wal amru. Harusnya itu al khalqu wal amru lahu kan gitu. Yang kaidah para ulama bahwa mendahulukan sesuatu yang harusnya diakhirkan, ini faedahnya adalah pembatasan dan pekhususan. Berarti di situ bahwa hanya milik Allah hak penciptaan dan pengaturan. Berarti apa? Segala makhluk yang ada ini siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Allah menciptakan kita semua, tumbuhan, matahari, bulan, angin, hujan. Perhatikan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu ciptaan Allah, kita tidak boleh mencelanya. Perhatikan. Ya, hujan ciptaan Allah, matahari ciptaan Allah, maka nggak boleh panas teman gitu ya. Jangan, kita apapun Allah takdirkan sudah kita terima. Maka tidak boleh mencela. Ustaz, bagaimana kalau kita mencela setan? Setan pun tidak boleh kita cela. Ya, Rasul mengatakan dalam hadisnya, la tasubbu syaitan wa ta'awwadu billah. Rasul mengatakan, janganlah kalian mencaci maki setan, tetapi memintalah perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan. Gitu. Kita minta kepada Allah perlindungan dari setan, tapi kita tidak boleh mencaci maki setan. Kenapa? Setan ciptaan Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Jangan dicaci maki. Terus yang kedua, kalau setan kita caci maki, mereka marah kepada kita. Maka Rasul mengatakan, seorang ketika mereka mencaci maki setan, setan semakin besar seperti gunung. Tapi kalau kemudian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, setan mengecil seperti semut. Gitu ya? Ini Bapak sekalian. Jadi yang mencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya mencipta, menumbuhkan tumbuhan itu Allah. Makanya keliru kalau ada sebagian manusia, bahkan kaum muslimin, ditanya, "Mas, Bu, Pak, yang menumbuhkan padi itu siapa?" Ya Dewi Sri. Loh, coba. Itu kan? Karena ada itu. Nah itu keliru. Kita sebagai seorang muslim sangat yakin tanpa keraguan sama sekali, yang menciptakan segala sesuatu makhluk yang ada ini adalah Allah, bukan Dewi Sri. Ya, itu bukan Dewi Sri, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan
wal amru, yang mengatur, bahwa semua alam yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala tanpa ada bantuan. Perhatikan, tanpa ada bantuan. Siapapun nggak ada bantu. Allah seorang diri ngatur alam semesta ini. Maka termasuk keliru Bapak sekalian. Kalau ada orang sebagian meyakini bahwa kalau ada orang soleh atau wali yang mati itu membantu Allah dalam mengatur alam semesta ini. Ini berarti apa? Udah bertentangan dengan ayat ini, bahwa yang ngatur menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu bantuan Allah. Ya. Nah ini. Kemudian yang ketiga, bahwa Allah juga yang apa? Memberikan rizki kepada kita. Allah memberikan rizki kepada kita. Cuman Allah. Sampai Allah mengatakan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Ini Allah yang apa? Memberi rizki. Makanya seluruh binatang yang ada termasuk manusia semua diberi rizki oleh Allah. Sampai Allah mengatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah ada satupun binatang yang hidup berjalan di atas muka bumi ini melainkan ada pada Allah rizkinya. Perhatikan, Allah yang ngatur. Dari hewan yang paling besar, nopo Pak? Hewan si paling gede nopo Mas? Cari bocah cilik dinosaurus yang bener bohora kowe lah. Inggane anak gitu ya, inggane anak ya dinosaurus. Arep macane, arep malih singane. Ya semua Allah, sampai manusia, sampai kambing, marmut, tikus, semut, tengu, kabeh Allah ngasih rezeki. Tengu banget, kan mereka bisa hidup karena makan. Semua itu adalah Allah yang menyediakan rezekinya. Coba terbayang nggak bagaimana kayanya Allah Subhanahu wa taala? Sampai semua makhluk disediakan Allah. Coba andai kan di kampung kita ada orang paling kaya, Pak, bisa jenengan nggak orang yang paling kaya ini? Coba suruh apa? Suruh memenuhi kebutuhan orang se-RT. Makannya dipenuhi, kesehatan dipenuhi, anak pendidikan sekolah dipenuhi, tempat tinggal dipenuhi. Kira-kira mampu? Setiap hari loh, nggak akan mampu. Itu baru se-RT. Allah Subhanahu wa taala ini memberi rizki kepada seluruh makhluk yang ada itu. Makanya Allah pernah menyebutkan dalam hadits qudsi bagaimana maha kaya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alata ma naqasa mimma indi syai'an illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr." Allah mengatakan, andaikan wahai manusia yang pertama kali Allah ciptakan dan manusia yang sampai manusia terakhir, bahkan jin yang pertama Allah ciptakan sampai jin terakhir yang Allah ciptakan, mereka kumpul di suatu tempat. Semua manusia, semua jin minta kepada Allah. Kemudian Allah berikan segala permintaan manusia dan jin tadi. Apa kata Allah? Mana qasamim indi syai'an. Hal itu tidak mengurangi sedikit pun harta kekayaanku. Gak kurang sama sekali. Kecuali kata Allah, seperti orang yang memasukkan jarum ke lautan. Kemudian diangkat jarum itu. Apakah ada air tersisa? Ya ada, cuman gak sampai satu tetes. Harta Allah diibaratkan laut yang sangat luas. Setelah Allah memberikan segala permintaan hamba, tidak berkurang sama sekali. Seperti berkurangnya air laut yang tinggal nempel di jarum tadi. Coba, ini Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Mungkin kita bertanya, Ustaz, katanya Allah kaya, kenapa tidak menjadikan setiap orang muslim, orang beriman, ahli sholat, mereka kaya raya? Kenapa rahasianya? Allah maha tahu lagi, Pak. Justru itu menunjukkan Allah cinta kepada orang beriman. Kenapa? Allah bukan berikan kepada mereka di dunia. Terlalu kecil di dunia. Allah siapkan mereka di hari kiamat di surga dengan kenikmatan yang luar biasa. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu, ketika beliau mendapatkan nikmat dunia, bukan kayak kita, Pak, senang-senang. Beliau nangis. Ditanya, Umar, kenapa menangis? Bukankah kau mendapatkan nikmat dunia? Ya menangis. Kenapa? Aku khawatir jika Allah Subhanahu wa taala menyegerakan balasanku di dunia dan aku tidak mendapatkan bagian lagi di akhirat kelak. Itu Umar. Ya, makanya teman sekalian, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Diberi dunia banyak, syukuri dan banyak beramal kebaikan.
Allah berikan kepada kita tidak banyak atau bahkan sedikit, syukuri. Kenapa? Semoga saja itu pertanda Allah Azza wa Jalla simpankan untuk kita di hari kiamat. Gitu ya. Allah Maha tahu seperti kan. Karena berapa banyak ya orang yang Allah berikan kepada mereka jabatan, dunia dan sebagainya, akhirnya apa? Lupa kepada Allah. Allah tahu orang ini lebih maslahat, lebih manfaat ketika dia berikan serba pas-pasan. Ya, bisa kembali kepada Allah, bisa ngaji, jajal Mas, ngane jenengan dadi Pak Lurah baik. Mungkin ngaji jam 7 teng mriki las por Pak Lurah jagongan udut bus nang kantor ya. Iya, andai kan jenengan jadi nopo? Jadi putrane Pak Jokowi presiden, apa ngaji? Alah boro-boro. Pakai fitness ya. Tapi masya Allah kan, benar kan rahasia Allah kan luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah. Makanya andai kan Allah berikan kepada kita harta, jabatan, dunia, kemudian kita masih ibadah kepada Allah, lah itu yang paling spesial itu. Paling spesial, harta punya, kedudukan punya, jabatan punya, ketenaran punya, tapi bisa beribadah kepada Allah. Lah itu baru jempol 7 itu. Tak nyilin dengan telu nih Pak. Itu ya baru. Nah, kita kembali. Jadi ini masya Allah Bapak sekalian. Nah, kemudian ini apa penjelasan bahwa Allah yang memberi rizki, Pak. Ya, jadi semua makhluk yang melata itu disiapkan rizkinya oleh Allah tanpa terkecuali. Berarti menunjukkan apa? Maha kayanya Allah. Maka apa? Kita jangan pernah berputus asa. Kalau minta kepada Allah bagaimana? Jangan putus asa. Allah maha kaya. Nah, makanya ambil sisi yang lain juga. Kita tahu yang memberi rizki Allah. Maka kalau kita akan minta kepada Allah, maka dekatkan diri kita kepada Allah. Jangan kebalik. Kita tahu yang ngasih rizki Allah, tapi ternyata apa? Kita menjauh dari sang pemberi rizki. Kan gitu. Sekarang misalkan bapak kita yang sering ngasih kita. Loh, kok kita malah apa? Suka ngelawan bapak kita. Atau misalkan bos kita, misal bos kita yang ngasih gaji kita, sering ngasih bonus, sering ngasih tiba-tiba ngasih sesuatu. Kok kita marah-marah sama bos? Kita sering nyakiti bos, bikin dia nggak seneng. Bagaimana? Ya nggak dapat kita. Sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tahu Allah yang ngasih rizki, bagaimana? Dekatkan diri kita kepada Allah. Sehingga apa? Allah akan memberikan kepada kita yang terbaik. Nah ini, ya. Kemudian Bapak sekalian, yang berikutnya, yang menghidupkan, yang mematikan juga Allah. Makanya apa? Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam pernah apa? Terjadi debat dengan raja yang zalim saat itu. Siapa? Namrud. Ya, jadi Ibrahim menyebutkan nih, Allah menyebutkan dalam surat Ibrahim ayat 258. Allah berkata, "Idz qala Ibrahimu, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit." Ibrahim mengatakan, "Robku, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan." Apa kata Namrud? Enggak mau kalah Namrud. Namrud mengatakan, "Ana uhyi wa umiit." Aku pun bisa menghidupkan dan mematikan. Gimana caranya? Kata Ibrahim, mana buktinya? Nah, ada 2 orang itu sudah ditetapkan oleh pengadilannya Namrud harus dihukum dengan dibunuh. Maka dia bilang, Namrud bilang, tentara sini bawa kedua orang itu. Ini kedua-duanya ini dihukum bunuh. Kemudian sama Namrud yang satu dibunuh, plak, mati. Yang satu, Mas, mana lunga? Kata dia, tuh kan, saya bisa ngedupin orang. Oh, gitu sudah. Orang-orang, Namrud menang, gitu kata orang-orang. Kemudian apa? Ibrahim mengatakan, sudah. Ibrahim lihat, ini orang pada percaya dengan ucapan Namrud. Nah, sekarang Ibrahim mengatakan, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Sekarang kata Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan matahari terbit dari sebelah timur, tenggelam di sebelah barat. Kan gitu setiap hari. Coba, fa'ti biha minal maghrib. Coba, sekarang datangkan wahai Namrud matahari dari sebelah barat. Gak bisa. Fabuhitalladzi kafar, maka Namrud terdiam. Coba perhatikan. Ini apa? Perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan Namrud. Perhatikan, ya, perhatikan bahwa ini sedang menanamkan bahwa Allah Azza wa Jalla yang apa? Yang menghidupkan dan mematikan. Apa yang kita ambil di situ? Allah tidak sekedar menghidupkan kita, tapi Allah menyediakan berbagai macam kebutuhan kita. Makanya kalau kita mau minta keselamatan apapun, minta kepada Allah gitu Pak. Jangan sampai kita meminta kepada makhluk yang tidak kelihatan. Cuma kita minta kepada jin, kita minta katanya kepada orang yang pintar. Ya Allah, mereka juga manusia.
Makanya ada orang berlebihan dengan orang soleh, Pak. Ada beberapa kitab yang ini tidak benar ya Bapak sekalian. Kitab yang menjelaskan tentang karomah para wali. Dikatakan di sana ada seorang wanita, ibu-ibu, dia nangis datang ke kuburan. Kenapa? Anaknya baru meninggal. Kemudian dia datang kepada kuburan orang soleh. Ini keliru kisah ini. Mengatakan, ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, tolong hidupkan anak saya. Di dalam kitab itu dikisahkan kemudian ibu-ibu itu pulang rumah sambil nuntun anaknya. Coba, ini berlebihan sekali. Ini wali mana itu? Sekarang logikanya apa? Logikanya sekarang, apa mungkin ada seorang wali sudah mati bisa menghidupkan orang lain? Lah dirinya saja nggak bisa ngidupin diri sendiri. Harusnya kan gitu Pak, harusnya dia hidup dulu biar bisa ngopi. Wah, seluduk. Wah, sekarang lawang dia masih mati di kuburan, kok ngidupin orang lain? Kan nggak masuk akal itu Pak. Lah itu termasuk berlebihan. Dan itu mengingkari ayat Allah yang mengatakan innallaha rabbi alladzi yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan dan Allah mematikan. Enggak ada satupun manusia yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, ini Bapak sekalian. Nah, keyakinan seperti ini ternyata Bapak sekalian itu sudah diyakini orang-orang musyrik, Pak. Musyrik zaman Nabi, mereka percaya, yakin bahwa yang menciptakan, mengatur, memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang mengingkarinya. Sebagai Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, coba kita buka di dalam surat Az-Zukhruf ayat 9. Allah mengatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim." Hai Muhammad, wahai Rasul, jika engkau bertanya kepada orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka mengatakan yang menciptakan adalah Allah yang maha aziz lagi maha alim. Orang musyrik, Pak. Ya, ditanya lagi dalam surat yang lain. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 84 Allah mengatakan, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Katakan wahai Rasul kepada orang musyrik, milik siapa bumi ini dan semua orang yang ada di dalamnya jika kalian mengetahui? Sayaquluna lillah. Niscaya orang musyrik mengatakan itu milik Allah. Ini menunjukkan bahwa keyakinan tadi Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, memberi rezeki, menciptakan, itu belum cukup menjadikan orang masuk ke dalam Islam. Kecuali dia beriman kepada yang berikutnya. Dia meyakini hanya Allah satu-satunya yang boleh untuk diibadahi. Makanya Bapak sekalian, permusuhan yang terjadi antara Rasul dengan orang-orang musyrik saat itu adalah masalah yang kedua ini. Itu ketika Rasul memanggil orang-orang musyrik saat itu, pembesar musyrikin. Ya, memanggil sampai Abu Jahal datang, Abu Lahab datang di situ. Orang-orang yang tidak bisa hadir ngutus orang. Itu siapa yang manggil? Muhammad. Kenapa? Rasulullah nggak pernah berdusta, Pak. Maka orang-orang kumpul di situ satu lembah. Kemudian Rasul mengatakan, ya ma'syarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, andikan saya mengatakan bahwa di belakang bukit ini ada satu pasukan yang mereka hendak menyerang kalian. Apakah kalian percaya kepadaku? Semua serempak kami percaya. Kenapa? Karena kami belum pernah mendapati Anda berdusta. Pertama. Yang kedua, belum mengatakan, wahai kaum Quraisy, saya katakan, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Niscaya kalian akan selamat, akan beruntung. Mulai Abu Lahab angkat tangan, marah-marah Abu Lahab. Alihada jama'tana ya Muhammad tabban laka. Cuman urusan ini kamu ngumpulin kami wahai Muhammad, celakalah kamu wahai Muhammad. Perhatikan. Maka akhirnya Allah turunkan ayat surat Al-Lahab. Kan gitu. Nah, gitu teman sekalian. Jadi permusuhan saat itu di situ ternyata, yaitu ketika orang-orang musyrikin diajak Nabi untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai jam berapa? 8.10. Masih ada waktu sekitar 7 menit. Nah, insya Allah untuk bab ini tentang kandungan yang ketiga, insya Allah kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, barangkali ada disampaikan atau ditanyakan, maka dipersilahkan. Kita majelisnya sederhana ya, santai ya, jangan tegang Mas Pak. Ya, kita itu saat ini dolanan mau kancang-kancang ada apa kok, gitu ya. Ya karena saya biasa kalau hari Selasa taklim sama karyawan juga. Itu karyawan kafe, di kafe sambil ngopi-ngopi, gitu taklim. Selasa, Rebo taklim sama Bang Nabi.
Kemis taklim sama karyawan juga, di kafe juga. Nah ternyata Jumat karo jenengan juga, gitu ya. Tenang mawon kita ngaji kita bareng-bareng kayak kanca dolan lah, kanca ngoy sama mancing nang kali gitu. Nanti mau usah tegang-tegangan gitu ya. Moga Mas barangkali disampaikan, nggak apa-apa tentang materi atau di luar materi juga nggak masalah ya, mumpung ada waktu sekitar 5 menit ke depan. Nggak ada? Pinter kawe. Moga Pak Anggi. Tadi masalah ziarah wali itu, maksudnya itu kan sebuah tadi yang berlebihan ya. Apakah ziarah wali itu memang dibolehkan atau menurut pandangan jenengan? Oh iya tentang ziarah makam gitu ya. Oh iya ada Pak. Jadi ini jangan pendapat saya ya. Jadi pendapat hadis gitu ya, pendapat Rasul. Rasul pernah mengatakan gini, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Dalam riwayat lain fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur di awal-awal Islam. Tapi sekarang kata Rasul, silakan, bahkan beliau perintahkan ziarahilah kubur. Kenapa? Ziarah kubur itu akan mengingatkan kematian. Dalam hadis lain dikatakan mengingatkan akhirat. Itu tujuannya. Ya, karena apa? Orang kalau melihat kuburan Allah, ini sekarang kita ziarah kubur mendoakan mereka. Maka apa? Kita akan ingat suatu saat nanti kita yang akan diziarah yang itu, didoakan. Orang dalam kubur nggak bisa apa-apa. Gitu Pak. Jadi ziarah itu Masya Allah. Maka tujuan ziarah apa tadi? Hikmahnya Rasul mengatakan mengingatkan kematian dan akhirat. Ya maka apa? Mengingatkan kematian penting sekali. Sampai Rasul mengatakan aktsiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Kata Rasul. Maka dengan ziarah kubur. Yang kedua, harus kita pastikan bahwa ziarah kubur itu kita apa? Untuk mendoakan si mayit. Bukan kita malah meminta doanya mayit. Masalahnya kan ibaratnya ya ada ziarah wali songo yang biayanya kan. Nah itu yang kedua ya. Jadi boleh kalau apa kita ziarah kubur. Yang kedua apa ini? Kita mendoakan si mayit. Karena mayit itu udah nggak bisa beramal. Nunggu doanya kita kan gitu. Jangan malah kebalik kita minta kepada mereka. Yang kedua. Yang ketiga Bapak sekalian, ziarah kubur itu jangan kita tentukan kemana-mananya. Atau bahkan kita apa? Sengaja mendatangi suatu tempat tujuannya ibadah. Karena Rasul mengatakan la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seorang sengaja melakukan perjalanan ziarah. Ziarah itu berkunjung berarti kan ya. Berkunjung untuk niatan ibadah kecuali 3 tempat. Itu yang boleh cuma 3. Itu Masjidil Haram, wa Masjidil Hadza, wa Masjidil Aqsa. Yang pertama Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjid Nabawi Madinah, dan Masjid Aqsa. Cuma 3. Rasul mengatakan cuma 3 yang diperbolehkan seorang menyengaja untuk melakukan perjalanan safar ziarah untuk ibadah cuma 3 tempat ini. Selainnya tidak boleh. Rasul mengecualikan loh ya 3 ini. Kenapa? Karena memang 3 tempat ini tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini. Untuk Masjid Nabawi, Rasul mengatakan salatun fi masjidi hada afdal min alfi salatin fi ghairiha siwa Masjidil Haram. Salat di Masjid Nabawi ini lebih afdal dengan 1000 kali lipat salat di selain masjid ini, kecuali Masjid Nabawi. Masjid Masjidil Haram di Mekah. Dan Rasul mengatakan wassalatun fi Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi salatin fi ghairiha. Dan salat di Masjidil Haram yang ada di Mekah itu lebih afdal 100.000 kali daripada salat tempat-tempat yang lainnya. Adapun Masjid Aqsa utamanya 500 kali. Ini kenapa? Allah atau Rasul mengkhususkan 3 tempat ini karena di situ tempat yang paling mulia. Allah akan lipat gandakan pahalanya. Adapun ke tempat-tempat yang lainnya sama saja. Ya, maka jangan sampai kemudian tadi kita melanggar ucapan Rasul, kita tidak boleh sengaja melakukan perjalanan ya ke selain tempat 3 tadi. Itu Pak ya. Iya. Ziarah kubur silakan, kita mungkin ada kuburan kita, bapak kita di pekuburan kampung kita, datanglah sesekali. Dan kita sambil bersih-bersih ya kuburannya, kemudian mendoakan. Kita masuk kuburan sudah mendoakan secara umum.
Ya assalamu alayka ya ahlan diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Keselamatan untuk kalian wahai penduduk kubur ini dari kalangan laki-laki dan perempuan yang mukmin, dan insyaallah saya nusul jenengan cepat atau lambat, apa bahkan dalam maning nusul jenengan. Gitu loh kan sudah. Nah itu tidak ditentukan, silahkan kuburan mana gitu. Jangan kemudian kita mengkhususkan, apalagi mohon maaf sekali kita di sana malah meminta kepada orang yang sudah mati, atau kita bawa air katanya di situ biar dagang laris dagangannya laris, sing ayu waktu tambah ayu sing lanangnya kuat gitu ya. Itu nggak ada keberkahan seperti itu. Wallahu alam bisawab. Gitu dipahami. Ini yang mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan, ada yang menyinggung, dan semoga Allah Subhanahu wa taala apa yang saya sampaikan ini bukan dari saya pribadi. Ucapan saya ditolak monggo, tapi kalau ucapan Allah dan Rasulnya itu urusannya panjang kalau kita tolak. Ucapan saya biasa seperti jenengan, ditolak iya berhak, diterima berhak. Tapi kalau ucapan Allah dan Rasulnya ini masalahnya besar, gitu ya, panjang dakwah urusannya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.